Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dari Rasul Paulus, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk hidup kita. Di tengah banyak persoalan dan penganiayaan yang Paulus alami karena pewartaan Injil, dia tetap optimis, penuh rasa syukur, dan terus menyebarkan cinta kasih dan semangat Injil itu. Paulus tidak mundur. Dia tidak putus asa. Dia menjadi pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak perlu mencari panggung untuk memegahkan dirinya. Sekali lagi, Paulus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun, penghargaan dari orang lain, karena yang dia tuju adalah pewartaan akan semangat Injil Kristus ini harus diwartakan kepada segala bangsa. Cinta yang meluap-luap akan Kristus menjadikan dia setia untuk melayani umat. Dia tetap setia untuk ambil bagian dalam karya pewartaan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih, kita mau belajar hari ini dari Santo Paulus, rasul besar dalam gereja yang betul-betul menampilkan wajah Allah. Wajah Allah yang masuk di dalam konteks hidup harian umat dengan pewartaannya yang membawa banyak jiwa untuk mengenal Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan hal itu, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang lebih peduli pada orang lain, bukan hanya sebatas pada tata aturan yang baku yang sudah diciptakan dan kadang-kadang aturan itu dilanggar. Para ahli Farisi dan orang-orang ahli kitab dikecam oleh Yesus karena sikap mereka ini. Mereka lebih menggunakan segala macam cara atas nama aturan tertentu, atas nama tata aturan leluhur, hanya untuk menjadikan diri mereka ini sebagai patron, sebagai model, sebagai contoh. Tetapi sebenarnya mereka tidak mencontohkan yang baik kepada orang yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita terjebak di dalam situasi ini. Kita mencari kesempatan untuk bersembunyi di balik tata aturan tertentu yang mungkin diciptakan hanya untuk menyelamatkan beberapa orang. Tetapi sekali lagi, kita melupakan semangat kasih kepada Allah dan sesama. Santo Paulus, misionaris besar itu dalam sejarah gereja, mau katakan kepada kita satu hal. Semoga kita lebih melihat manusianya di dalam karya pewartaan, bukan hanya sebatas tata aturan yang baku, yang memang aturan perlu ada,
tetapi jangan hanya atas nama aturan tertentu, manusia dan kemanusiaan dikorbankan. Mari kita belajar untuk membuka mata lebar-lebar melihat realitas kita sekarang. Kadang-kadang orang menggunakan segala macam cara yang kadang-kadang tidak benar hanya untuk menggolkan kemauannya sendiri. Apakah kita masih menghidupi cara-cara lama seperti ini? Kalau memang masih seperti ini, mari kita bertobat. Mengubah pola pikir kita. Mengubah cara bertindak kita. Supaya kita bisa belajar dari Paulus. Bagaimana kemanusiaan itu lebih utama dari segala jenis tata aturan apapun. Sekali lagi Bapak Ibu, aturan itu perlu untuk mengatur seseorang, mengatur lembaga tertentu, dan lain sebagainya. Tetapi aturan yang masuk akal. Aturan yang memanusiakan manusia. Kalau demikian, maka inilah aturan yang sungguh-sungguh benar. Tetapi kalau tidak, Yesus akan mengatakan sama kepada kita ketika Dia mengatakan kalimat ini, kata-kata ini kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Celakalah kalian. Semoga kita tidak dikatakan Yesus sebagai makhluk yang celaka, orang yang celaka, tetapi orang yang terberkati karena kita sudah diberkati oleh Tuhan sendiri. Mari jadi orang-orang yang punya hati, yang siap untuk membuka tangan ini, berbagi kasih, siap untuk menjadi bagian dalam perjalanan hidup saudara-saudari kita yang lain, supaya mereka juga boleh mengalami kebaikan Tuhan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.